Shalom, saudara-saudara yang penuh kasih, puji syukur dengan pimpinan daripada Tuhan, berkat yang sentiasa diberikan kepada masing-masing kita. Biarlah pada waktu ini saat mendengar dan mempelajari renungan firman Tuhan, renungan harian, kita dapat mengerti dengan baik. Mari kita teruskan dengan doa bersama. Ya Tuhan kami di sorga, Engkaulah Allah yang baik yang memberkati dan melindungi. Jagai kami, pimpin kami dan sertai kami, agar kami dapat lebih mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui firman ini. Terima kasih, kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, Serangan Setan. Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Salah satu strategik serangan setan kepada kita sebagai umat Tuhan Yesus ialah membutakan pikiran kita terhadap kebenaran Tuhan, yaitu Alkitab. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Kalau kita perhatikan sejarah awal dalam Alkitab, serangan setan terhadap Hawa adalah berpusat pada firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 1 hingga 7. Allah berfirman, "Nanti kamu mati." Ayat 2 dan 3, tetapi setan itu berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Ayat keempat. Dalam ayat di atas, setan bertujuan membuat Hawa ragu-ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Ini sebenarnya strategik setan pada zaman ini. Dia berusaha untuk membuat manusia ragu-ragu terhadap firman-Nya dan mau menghalangi atau menghentikan manusia untuk mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Setan menggunakan setiap muslihat yang tepat, untuk menghalangi manusia dari suatu pengetahuan tentang Alkitab. Karena dia tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang mengajar orang mengenal dan mengasihi serta melayani Tuhan. Jadi, apa yang harus kita lakukan dalam permulaan pelayanan Yesus? Dia telah dicabar oleh setan melalui godaan. Namun setiap kali Yesus menjawab, dia menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setan. Kita boleh lihat bagaimana Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan setan dalam Matius 4 ayat 1 hingga 14. Dalam ayat 4 ada tertulis, dalam ayat 7 ada pula tertulis, dalam ayat 10 sebab ada tertulis. Dengan itu kita harus menggunakan firman Tuhan atau ayat-ayat dalam Alkitab untuk mempertahankan kebenaran. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus apabila dia telah dicabar dan digoda oleh setan. Saudara yang terkasih, inilah satu yang harus kita faham dan ketahui, bahwa serangan setan itu tidak akan putus. Itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan bahwa kita tidak dapat diserang oleh setan. Sedangkan Yesus pun dia coba untuk jatuhkan, apalagi kita sebagai manusia yang lemah. Mari kita perhatikan diri kita saat ini, kita teguhkan, kita bawa dalam hidup kita seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 17. Kita terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah Alkitab, dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat
lebih kuat lagi bersama Tuhan. Inilah firman kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Kau sudah memberikan kami nasihat yang baik hari ini. Terima kasih menyertai kami dalam nama Yesus. Amin.